Shalom semuanya. Ya. Hari ini kita mau belajar terus satu bulan ini kita belajar tentang untuk taat, bagaimana taat kepada firman Tuhan. Tidak mudah untuk bisa taat kepada firman Tuhan ini. Karena apa? Karena terlalu banyak pilihan yang harus kita ikuti. Tetapi sebagai murid Kristus, tidak ada cara lain, tidak ada pilihan bagi kita untuk kita boleh mentaati firman Tuhan. Dan ketika kita taat kepada firman Tuhan ini, maka hidup kita akan semakin tertanam, semakin dalam pengenalan, dalam merasakan dan mengalami Tuhan. Semakin kita taat kepada firman Tuhan, maka hidup kita itu akan semakin dalam untuk mencari makanan, untuk mencari kekuatan, untuk mencari hikmat, untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu dalam 1 bulan ini kita belajar. Nah, minggu yang lalu kita belajar bagaimana ketika ada pencobaan, ada ujian dan segala macam. Kita tidak lari dari yang lain. Tapi kita benar-benar taat kepada Tuhan. Di dalam Tuhanlah ada jawaban. Jangan pernah mencari jawaban kepada yang lain kalau itu bicara hidup. Kalau 1 tambah 1, tanya kepada ahlinya matematika. Tapi kalau kehidupan itu Tuhan. Lebih daripada 1 tambah 1 dan segala macam itu. Di atas itu. Tuhan yang harus kita tanya dan kita harus ikutin dia terus. Hari ini kita mau belajar satu ketaatan lebih lagi. Yaitu bahwa ada yang lebih yang kita dapatkan berkat Tuhan ketika kita melakukan firman Tuhan, yaitu memberi. Apa? Jadi temanya di hari ini adalah berkat, blessing. Kebahagiaan dikatakan, keuntungan yang lebih besar di dalam ketika kita melakukan firman Tuhan, yaitu memberi. Memang jujur, saya pun lebih suka untuk memberi. Rasanya sih, kalau ditanya mana lebih senang, memberi atau menerima. Dan mana lebih sering kita berdoa memberi daripada menerima. Ketika saya merenungkan ini, agak jarang saya berdoa, Tuhan, aku mau memberi. Tapi dalam doa, terkadang kita lebih sering, apa? Meminta untuk menerima. Dan lebih senang kita untuk menerima daripada, mana lebih senang menerima atau memberi? Apa? Hah? Mana lebih senang? Hah? Memberi atau menerima? Jujur, ya jujur aja, menerima. Iya. Apa? Mel? Lebih, mana? Hah? Apa? Mana lebih senang memberi daripada menerima? Dua-duanya. Ini jawaban yang butuh hikmat ini. Ya, enggak apa-apa. Kalau misalnya lebih senang memberi di awal ini, saya berdoa di akhir daripada khotbah ini, kita Tuhan beri hikmat untuk ternyata memberi itu lebih nikmat. Untuk itulah kita ibadah hari ini, supaya kita bisa melihat rahasia di balik memberi dan menerima ini. Apalagi, slide berikutnya coba. Apalagi seperti ini. Coba sama-sama dibaca, 1, 2, 3.
Betul nggak? Saya berdoa ketika kita sudah mendengar firman Tuhan di hari ini berubah. Karena ini akan kita baca di akhirnya lagi nanti. Jadi ini jangan, memang sulit kan? Waduh, ini kan udah saya kumpul-kumpulin. Enak aja apa? Apalagi istri atau suami kita memberi gitu kan. Enak aja. Itu kan hasil apa? Keringat. Enak aja memberi. Tapi di sini kita mau belajar bahwa memberi itu bukan sembarang memberi. Tapi yang pasti ketika kita memilih untuk memberi karena Tuhan, maka di sana berkat Tuhan itu akan melimpah dalam hidup kita. Memberi dan menerima itu adalah karena Tuhan. Memang benar ada berkat Tuhan di dalam menerima, betul. Tetapi ada berkat yang lebih di dalam memberi. Berdoalah supaya Tuhan mampukan kita untuk kita bisa memberi. Nanti kita akan lihat apa yang harus diberi. Kenapa ada berkat Tuhan di dalam memberi ini? Ada keuntungan yang lebih di dalam memberi ini. Firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Dikatakan seperti ini, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. 1, 2 kita baca, 1, 2, 3. Oke. Nah ini adalah terjemahan TB2, terjemahan Perjanjian Baru yang kedua. Ya, ini bukan itu salah tulisnya. Ini adalah nasihat daripada Paulus kepada para penatua ketika mereka mau berpisah. Dalam perpisahan dan mereka tidak akan ketemu lagi dengan jemaat ini. Dan biasanya lumrahlah ketika kita mau perpisahan pasti kata-kata yang penting yang akan kita sampaikan. Dan jarang orang mau perpisahan, berpisah ini saya tidak akan ketemu kamu lagi. Dia harus memilih sesuatu yang penting, yang harus dia kerjakan. Satu hal yang penting yang harus mereka kerjakan adalah dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Aku telah menjadi teladan, aku telah menjadi panutan bagi kamu semua. Dan ini bicara bukan kepada orang yang belum kenal Tuhan. Ini bicara kepada orang yang sudah mengalami Tuhan. Coba, bicara kepada orang yang sudah mengalami Tuhan. Dan ini sesuatu yang penting yang harus mereka kerjakan. Yaitu apa? Bahwa dengan bekerja keras. Dan ini berbicara kepada orang sehat. Apa? Orang apa? Halo? Jadi kalau ada orang kiri kanan kita yang sehat hari ini bilang kamu harus kerja, bilangin. Ada waktunya kita tidak bisa bekerja lagi. Betul? Ada waktunya untuk kita tidak bisa bekerja. Kami sudah alami, sudah lihat mertua saya pada saat itu selama hampir 50-an tahun kami lihat. Ada waktunya kita tidak bisa bekerja. Jangankan bekerja keras, bekerja pun tidak. Orang yang tidak bisa bekerja ini diapain? Didoain meninggal. Halo? Waduh, udah bosan gitu kan? Ada begitu. Udah bosan. Kita datang begitu lagi. Masa kita bilang udah bosan? Ayo kita doa yuk. Doa apa? Doa untuk meninggal.
Orang yang tidak bisa bekerja lagi, yang tidak sehat maksudnya. Ini sehat semua? Ya. Jadi ini orang yang dikatakan orang yang kita harus bekerja keras. Supaya apa? Kita harus membantu orang-orang yang lemah, yang tidak bisa bekerja lagi. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Dan di dalam melakukan sesuatu, kita bukan sedang melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, supaya kita hebat, bukan. Tetapi kita sedang mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan harus kita mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakannya? Sebab lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia, lebih diberkati, lebih beruntung memberi daripada menerima. Tetapi jangan langsung di sini baca ayatnya yang di atas, yaitu harus orang sehat harus apa? Yang kencang dikit. Orang sehat harus. Jadi jangan tersinggung. Kalau kamu minta sesuatu, enggak diberi. Padahal karena kamu sehat. Apa? Kamu bisa bekerja. Justru orang sehat harus ngapain? Bekerja keras untuk apa? Itu Alkitabiah. Apa? Alkitabiah. Jangan tidur-tiduran cuy. Anak muda, jangan tidur-tiduran coy. Tidur kencang banget. Hah? Sampai susah dibangunin. Apa? Kerja harus didorong. Kerja gitu harus didorong. Dan itu yang membuat kita sering tidak bahagia. Apa? Bangunin orang itu paling tidak bahagia. Apalagi nyuruh orang kerja itu paling tidak bahagia. Kerja. Paling tidak bahagia itu. Yang menyuruhnya. Apalagi yang disuruh. Bisa ngamuk. Ngamuk enggak? Ya, mudah-mudahan enggak ngamuk. Ini adalah sesuatu yang penting. Satu diingatkan. Kenapa diingatkan seperti ini? Karena di antaramu ada orang yang tidak mau bekerja. Apa? Walaupun sudah sehat tidak mau bekerja. Ingatin itu. Supaya keluarga sehat. Apa? Supaya keluarga kita sehat. Yang sehat bekerja. Yang sakit tidur aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang dia sakit. Harus diberi. Ini Paulus ingatkan karena dalam satu keluarga memberi dan menerima itu harus terjadi. Yang lemah jangan malu menerima. Ya, udah enggak bisa kerja. Udah sakit-sakitan, dikasih malu. Oh, jangan apa? Terima apa? Memang kamu harus menerima. Dalam satu komunitas yang sehat, termasuk keluarga yang sehat, memberi dan menerima itu harus terjadi. Ada berkat dalam memberi, ada berkat di dalam menerima. Tetapi Paulus ingatkan, adalah lebih berbahagia. Ada berkat yang lebih. Engkau sudah rela bekerja keras. Engkau sudah menginvestasikan waktu, engkau sudah menginvestasikan hidupmu di situ. Untuk engkau bisa lepaskan hasil itu kepada orang lain. Itu lebih berbahagia. Jangan beri hasil tipuan, apa? Nipu sini diberi kepada orang lain. Itu benar nggak akan bahagia. Dan berbahagia yang dimaksud di sini adalah ada damai sejahtera. Apa?
Berkat yang dijanjikan ketika kita melakukan taat kepada firman Tuhan itu dikatakan ada damai sejahtera. Ada anugerah yang kita alami, anugerah dan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kita melepaskan apa yang kita miliki, memberikannya kepada orang lain. Ada karena Tuhan, bukan supaya kita mendapat pesona daripada dia. Supaya kita dibilang hebat, bukan. Tapi supaya kita benar-benar ada ketaatan kepada firman Tuhan. Kita melakukannya karena taat. Dan orang yang taat ini, dia tidak perlu yang lain. Dia akan benar-benar tertuju kepada Tuhan. Matanya tertuju kepada Tuhan ketika dia melakukannya, maka upahnya, berkatnya adalah anugerah yang besar dan damai sejahtera daripada Tuhan. Itu akan turun atas dia. Dan anugerah dan damai sejahtera ini kita tidak bisa dapatkan dari dunia ini. Nanti bisa dibaca semua kitab Paulus. Itu selalu diawali dengan salam, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Inilah berkat yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Tidak kita bisa dapatkan oleh apapun, oleh prestasi dan oleh kehebatan kita, dan dunia ini tidak akan bisa berikan kepada kita anugerah dan damai sejahtera yang sejati itu. Inilah kebahagiaan, ini adalah berkat yang Tuhan janjikan ketika kita melakukan perintah Tuhan, yaitu di dalam hal memberi ini. Saya tidak katakan menerima kita tidak senang, tidak diberkati. Diberkati. Tetapi adalah lebih apa? Semua mau mendapatkan yang lebih apa enggak? Hah? Halo? Mau mendapat yang lebih enggak? Iya. Ya kalau mau, ya lakukanlah, taatilah perintah Tuhan ini. Maka kita akan mendapatkan lebih berbahagia. Anugerahnya akan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Kenapa memberi ini penting? Sekali lagi karena di tengah-tengah kita, dalam keluarga kita, pasti ada yang lemah. Lemah dengan miskin beda. Ya. Lemah dengan miskin beda. Itu beda. Yang lemah itu berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Gak bisa lagi. Nah, dalam komunitas kita, itu dalam keluarga, pasti ada yang lemah. Dan yang lemah itu biasanya adalah anak-anak. Apa? Anak-anak. Maka anak-anak itu harus diberi. Dan yang kedua, yang lemah itu adalah orang-orang yang sudah tua. Ya, orang yang sudah tua. Mereka lemah, nggak bisa lagi melakukan apa-apa. Dalam keluarga, dalam komunitas kita seperti ini pun Tuhan katakan, jangan pernah berdoa supaya dijauhkan orang miskin, orang lemah daripada kita. Nggak ada. Tuhan nggak akan jawab itu. Karena dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, orang lemah ini selalu ada di tengah-tengah jemaat. Dan untuk itulah Tuhan izinkan supaya kita bisa saling berbagi apa? Saling menolong, saling memperhatikan. Slide berikutnya. Kenapa ini penting? Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau apa? Membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Itu harus apa? Buka tangan lebar
Lebar-lebar. Orang miskin ini yang lemah, yang tidak ada, tidak memiliki apa lagi. Mereka tidak punya ladang, tidak bisa. Walaupun udah bekerja nggak ada hasilnya ini. Kita harus membuka tangan lebar-lebar. Dan dikatakan tidak sebab orang-orang miskin tidak apa? Tidak hentinya. Jadi kalau ada dalam satu komunitas, jangan pernah berdoa. Kita komunitasnya yang kaya-kaya aja ya. Apa? Supaya jangan susah kok Andi. Yang banyak-banyak aja yang kerjanya. Yang ini aja, yang pada banyak duit aja. Kita komunitasnya. Tidak salah. Tetapi kita akan bisa mencerminkan kehidupan kita sebagai murid Kristus di tengah komunitas yang bermacam-macam. Di sanalah akan kelihatan. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kalau Ciwiwi nggak bisa jawab ini karena dia punya anak 1, punya anak 3 misalnya, mana lebih senang, lebih pas sebenarnya kita bawa oleh-oleh, kita bawa oleh-oleh, langsung kita kasihkan kepada 1 orang, supaya 1 orang itu membagi kepada 2 saudaranya, atau kita yang bagi-bagi langsung. Mana yang paling bahagia melihatnya? Hah? Yang mana yang paling bahagia kita melihatnya? Hah? Coba lu kasih tahu kiri kanan, yang mana paling bahagia? Mana lebih bahagia dikasih kepada 1 orang, baru 1 orang ini punya inisiatif untuk membagi-bagi kepada adik-adiknya 2 orang gitu. Atau kita datang, si A nih, si B nih, si C ini, mana yang lebih senang, mana yang lebih bahagia melihatnya? Akan lebih bahagia ketika kita menyerahkan kepada 1 orang, dan 1 orang ini membagi-bagikannya kepada yang lain. Gak apa-apa Lia, nanti kalau kamu dapat dari mami, bagi aja ke om. Itu kan lebih bahagia. Dalam komunitas, di dalam jemaat ini, Tuhan memberkati kita. Tapi sebagai satu koinonia, satu persekutuan. Persekutuan, ya, sekutu. Ya, kepalanya nempel kira-kira begitu. Satu diberkati, yang lain pasti akan menikmati. Jadi kalau misalnya ada, kita sudah, ini harus saya singkat khotbahnya. Jadi ini penting. Dan slide yang berikutnya coba. Ini penting karena apa? Ayat berikutnya. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Apa? Tetapi aku tidak ada. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah ini yang harus diberi, diperhatikan di dalam satu komunitas. Bahwa dikatakan akan lebih berbahagia ketika kita bisa memberi. Dampak daripada memberi ini, dampaknya itu jangan dipikir hanya kepada orang itu. Mari kita lihat dampak memberi ini, akibat daripada memberi ini. Satu hal yang sudah saya sampaikan, bahwa akibatnya akan ada kebahagiaan yang lebih besar yang kita alami. Jadi kalau kita mau berbahagia sebagai murid Kristus, kita harus mentaati firman Tuhan ini. Kita melakukan karena taat kepada Tuhan. Bukan karena lebih, bukan karena kita punya atau bukan karena apa. Tetapi karena kita sedang mentaati firman Tuhan.
Bukan peristiwanya yang akan membahagiakan kita. Tetapi yang membahagiakan kita adalah ketika kita menyadari bahwa kita melakukannya karena taat kepada firman Tuhan. Dan mentaati firman Tuhan itu, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan itu akan melingkupi kita. Dan ini tidak bisa didapatkan dari dunia ini. Boleh badan kita sakit, tetapi ada anugerah dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Karena ketaatan, obey kepada perintah Tuhan. Slide-nya, lewatin aja ini. Iya. Dampak daripada memberi ini akan membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Inilah kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai murid Kristus. Sebagai murid Kristus, Tuhan mau agar kita semakin intim dengan Tuhan Yesus Kristus itu. Murid-murid di sekolah itu akan menyenangi pelajaran ketika dia menyenangi gurunya. Soalnya kita pernah sekolah. Kalau kita suka sama gurunya, senang sama gurunya, maka pelajaran itu akan kita suka. Tapi kalau udah nggak senang sama gurunya, mau dapat 5 deh. Mau 6 deh. Kenapa? Bukan karena susah, tapi karena tidak senang kepada gurunya. Nah, mungkin perintah ini sepertinya bertolak belakang dengan kedagingan kita. Waduh, saya sudah mengumpulkan, saya sudah susah dan segala macam. Tetapi karena aku mau menyenangkan hati Tuhan, aku mau intim dengan Tuhan, aku mau semakin akrab dengan Tuhan, maka aku akan melakukan perintah ini. Mau melakukannya. Jadi kita mengerjakannya karena apa? Karena kita mau semakin intim, tertanam, ya. Pohon, tanaman yang semakin tertanam terus, akarnya semakin dalam, dia mudah dicabut apa enggak? Sulit. Ketika kita semakin intim dengan Tuhan, kita taat melakukannya, kita semakin dalam mengenal Tuhan, maka ketika ada tantangan, ada cobaan, ada tantangan, itu tidak mudah untuk membuat kita beranjak daripada Tuhan. Karena apa? Kita punya pengenalan yang benar. Kita punya akar yang kuat dan berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan segala-galanya bagiku. Tapi kalau kita tidak tertanam dengan benar, maka angin datang kecil aja udah krik gitu. Tapi kalau dia terus tancap terus. Adalah satu kebanggaan bagi seorang murid. Kalau dia dikenal oleh gurunya, dia itu murid yang baik. Senang gak? Senang gak seperti itu? Ada sini pelajar, mahasiswa, dosen berkata dia itu mahasiswa yang luar biasa. Dia baik benar. Apa aja dia turutin, kecuali nyontek. Kalau yang enggak benar itu, yang lain enggak mau diturutin. Cuma nyontek aja dia turutin kira-kira katanya. Nah, kita semakin itu. Dan kita akan, Tuhan mau bebaskan kita.
dari mementingkan diri sendiri. Karena awal dosa itu adalah mau mementingkan diri sendiri. Dia tidak mau taat kepada Tuhan. Dia tidak mau taat. Memberi dan menerima lebih berbahagia. Memberi daripada menerima. Taatilah. Maka di sana kita akan bisa keluar, kalau istilah Kak Rudi kemarin itu, mengekstrak semua keinginan-keinginan daging itu keluar. Memisahkan kita daripada keinginan-keinginan yang bukan berasal daripada Tuhan. Sehingga kita tidak egois lagi, kita tidak konsumerisme, dan kita tidak ketakutan lagi. Ini berkatnya. Dan yang membangun komunitas yang sehat. Apa? Jadi supaya komunitas kita itu sehat, itu harus dihuni. Apa? Orang-orang yang berbahagia. Amin. Komunitas yang sehat harus apa? Dihuni oleh komunitas yang apa? Bahagia semua. Nah, kalau mau bahagia, ya kerja keraslah. Seperti Paulus bilang, dan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Supaya komunitas itu sehat. Jangan cuman mau menerima doang. Nah, pertanyaannya, ini nanti akan saya bagikan, ada yang tidak saya sampaikan di sini, nanti bisa dilihat. Slide di bawahnya. Lanjut di bawahnya. Bagaimana memulainya? Apa yang saya mau beri? Apa yang saya mau beri? Kita berpikir, kan memberi itu dikatakan ada berkat di dalam memberi. Ada sukacita, ada kebahagiaan di dalam memberi. Apa yang kita beri? Kita tidak boleh punya alasan untuk berkata, saya tidak ada yang bisa saya beri. Saya belajar dari ayat ini. Ini tentang kasih. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan apa? Nyawanya untuk kita. Dia telah memberi, menyerahkan itu apa? Memberi nyawanya untuk kita. Jadi kita pun apa? Wajib. Bukan mudah-mudahan. Bukan kalau bisa. Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai apa? Harta duniawi. Dan melihat saudaranya menderita. Apa? Menderita kekurangan. Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi. Bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya membaca ini dari 18. Ketika kita mau memulai memberi ini, kita harus berhenti berkata, saya tidak mempunyai sesuatu untuk saya berikan. Coba lihat. Kiri kanan, bisa ngomong enggak? Kita punya perkataan, apa? Kita bisa ngomong, coba. Ngomong. Kita punya apa? Perkataan. Ya, ini saya sedang berupaya untuk bisa tenang. Kita punya perkataan. Berilah perkataan yang membangun. Berilah perkataan yang membawa damai sejahtera. Beri perkataan itu. Seleksi sebelum keluar. Dengan perkataan. Yang kedua. Tapi jangan cuma hanya dengan perkataan. Namanya omong doang.
Eh? Cuma perkataan tok gitu kan. Namanya omong doang, bener. Kita masih punya tenaga, apa? Tenaga, perbuatan. Punya tangan, punya kaki, punya tenaga. Emang tenaga gratis? Enggak, tetapi kamu punya, apa? Kamu punya dan itu bisa kamu beri. Cat itu rumah para janda. Suruh cat. Bersihkan pekarangannya. Ayo kunjungin rumah para janda yang tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Bersihkanlah rumahnya. Bagi yang punya tenaga, jangan disuruh Pak Agus. Enggak punya tenaga dia. Tapi kita yang punya tenaga, ini aku punya tenaga. Aku mau beri untuk memberkati orang. Ya. Tidak mungkin. Orang bisa memberikan tenaganya, omongannya aja nggak bisa dipegang. Apa? Omongannya aja nggak bisa dipegang. Gimana dia mau memberikan tenaganya? Dia berbuah. Dalam satu kegiatan, misalnya dalam satu acara seperti inilah, ibadah kita seperti ini. Supaya ibadah ini bisa lebih menarik setiap hari Minggu. Anak muda. Tanya kepada anak muda tenaganya. Butuh tenaga untuk merapikan kursi dan segala macam ini. Ngangkat-ngangkat segala macam ini supaya rapi, nggak apa-apa. Mau disusun kursi dan segala macam lebih menarik lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan suruh bapak-bapak. Anak muda lah yang angkatin. Jangan. Kalau untuk bagaimana supaya indah, supaya benar-benar rapi dan segala macam, tanya kepada orang tua. Jangan dibalik. Orang tua yang ngangkat-ngangkati, anak mudanya ngopi-ngopi. Itu kan komunitas yang sehat. Nah, jadi kalau kita punya perkataan, mendoakan, ya, menelepon, memberikan salam dan segala macam. Pagi-pagi atau sore, bagaimana kabar, Tuhan berkati, itu perkataan, perbuatan. Nah, baru yang ketiga ini rasanya akan menyusul. Kalau kamu sudah berlatih, katakan yang benar, perbuatan yang benar, ini akan bisa nyusul. Yaitu bahwa apa yang kamu miliki, itu akan kamu bisa berbagi. Uangmu akan bisa kamu keluarkan dari dompetmu untuk membantu para mereka yang lemah. Gimana duit mau keluar, omongannya aja nggak jelas kira-kira gitu kan. Gimana duitnya mau keluar, perbuatannya aja nyalam aja tidak. Dan kalau ini bisa, maka selamat datang untuk bahwa apapun yang dia miliki, dia rela akan berikan. Dan bahkan nyawanya sendiri pun dia akan rela berikan. Kita punya perkataan. Kita bisa berbuat sesuatu. Dan apa yang kita miliki, pasti kita lakukan. Kita bisa melakukannya. Maka dikatakan ini adalah satu perintah, satu instruksi yang clear daripada Paulus kepada jemaat pada saat itu melalui para penatua. Kalau engkau mau melihat jemaat itu bisa bertumbuh dan rapi, maka mereka harus mengerti akan prinsip ini. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau tadi di awal dikatakan bahwa akan lebih sulit benar. Gue udah capek-capek, kuras keringat dan segala macam. Kan sulit sekali untuk memberi. Saya akan akhiri khotbah ini dengan slide yang saya janjikan tadi. Slide yang terakhir. Ini. Baca 1, 2, 3.
kalau di awal tadi, memang sulit bagi kita yang sudah bekerja keras mengumpulkan uang dan membeli barang, memberikannya kepada orang lain. Memang itu sangat sulit. Tetapi kesulitan ini harus kita lawan. Karena kita mau untuk semakin intim dengan Tuhan. Betul nggak? Kita mau untuk hidup dalam komunitas kita yang semakin sehat. Dalam keluarga yang semakin sehat. Kita mau melihat bahwa kita bukan semakin egois. Kita harus keluar daripada keegoisan kita. Itu hanya bisa kita harus latih memberi ini. Memang sulit. Ya kalau tidak sulit, Tuhan tidak akan mati untuk kita. Karena sulitlah. Bagaimana supaya ini bisa terjadi? Praktekkanlah. Apa? Praktekkan. Memberi perkataan, memberi tindakan, memberi apa lagi? Apa yang kita miliki. Dan yang keempat itu anugerahlah. Yaitu memberi hidup kita, nyawa kita kepada yang lain. Tetapi praktekkanlah. Di mana dipraktekkan? Dalam keluarga kita. Kita punya adik, punya kakak, punya saudara, praktekkan di sana. Mereka akan melihat. Praktekkan dalam komunitas kita, komunitas sel. Ya, praktekkan dalam jemaat ini. Ya, memang sulit. Awalnya sulit, tapi teruslah kerjakan. Apa? Sesuatu yang tadinya sulit bagi kita, kalau itu terus kita kerjakan, akan jadi mudah. Dulu juga bahasa Inggris susah gitu kan, tapi ketika orang belajar terus bahasa Inggris, jadi mudah itu. Mudah, gak ada yang sulit. Ya, kembali ke yang tadi. Lakukanlah. Ya, praktekkanlah, kerjakanlah, terus kerjakan, jangan berhenti. Jangan teringat masalah dulu gitu kan, dulu, sekarang kita kerjakan memberi kepada orang yang lemah ini. Memberi karena benar, karena taat kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan itu akan melingkupi kita. Bukankah itu yang kita cari? Bahwa apapun kondisi kita, ada anugerah, ada kebahagiaan, damai sejahtera yang daripada Tuhan melingkupi kita. Sebagai istri, sebagai anak, dan sebagai suami di tempat ini. Sebagai jemaat, kita akan hidup dalam hidup berjemaat yang sehat ketika kita mempraktekkan perintah Tuhan ini dalam kebenaran. Mau kerjakan? Engkau punya perkataan, engkau punya perbuatan, masih punya tenaga, engkau punya milik banyak. Baju-baju kita rata-rata lebih daripada 10 mungkin. Kami sendiri mempraktekkan ini. Saya sudah beberapa kali bongkar lemari untuk mengambil pakaian-pakaian saya untuk dibagikan. Bukan yang buruk dikasih. Kadang yang baru sekali pakai, tapi ini bagikan. Kak Rimenda yang bagiin kepada teman-temannya. Dan di dalam keluarga, kami mempraktekkan ini. Ada adik saya di sana yang mendengar ini. Kami praktekkan. Dari sejak saya mahasiswa, saya praktekkan sampai sekarang. Ada teman saya di sini yang mendengarkan bagaimana kami mahasiswa sampai hari ini. Ini harus kita praktekkan untuk kita bisa semakin sehat di dalam pertumbuhan iman kita. Bahagia. Dan kita punya Tuhan yang berjanji. Tuhan yang akan menggenapinya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan.